Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Marsa Febriani di channel Marsa. Nah teman-teman, pada video kali ini kita sudah memasuki bab yang baru nih, yaitu Cisco CCNA 200-301 part 2. Nah di sini pada bab 10 lanjutan dari part 1 ya teman-teman, kita akan membahas Spanning Tree Protocol atau STP ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini sudah ada gambar nih. Nah, teman-teman saya jelaskan lebih dahulu. Di sini misalkan ada switch 1 dan switch 2. Dan juga di sini switch 1 terhubung ke PC A dengan IP seperti ini dan switch 2 terhubung ke PC B dengan IP seperti ini. Nah, teman-teman, di sini juga ada interface yang menghubungkan antar perangkat nih. Di sini terdapat interface FA01 dan FA01 ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, fungsi interface itu kan untuk menghubungkan antar perangkatnya. Nah, semisal interface ini putus teman-teman, nantinya maka perangkat yang ada di topologi ini nantinya tidak bisa saling terhubung ya teman-teman, karena kabelnya itu terputus. Jadi di sini kita akan belajar untuk memberikan kabel cadangan ya teman-teman di sini. Jadi ketika kabel utamanya putus, nanti kabelnya bisa langsung terhubung ke kabel cadangan untuk bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Dan juga nanti di kabel cadangannya akan ada interface seperti di sini nih, FA01 dan FA01. Nah, tapi teman-teman di sini kalau kabel utama atau interface utama ini FA01 masih menyala, nantinya akan terjadi looping teman-teman. Nah, looping itu diibaratkan paket yang kita kirim dari PC akan muter-muter dan tidak menemukan tujuannya, atau tidak terkirim paketnya. Karena paket tersebut bingung teman-teman akan melewati jalur mana. Jadi di sini cara untuk tidak terjadi looping, kita harus memblokir salah satu interface di sebelah switch 1 atau di switch 2-nya. Di sini langsung saja kita pergi ke Cisco Packet Tracer ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini langsung saja saya akan membuat topologinya. Kita gunakan 3 switch ya teman-teman. Kemudian kabelnya automatically kita hubungkan. Nah, kemudian kalau sudah di sini kita bisa matikan kuning-kuningnya ini teman-teman di option, kemudian preference, kemudian kita matikan show link likes ya teman-teman. Kalau sudah kita bisa close. Nah, oke teman-teman, di sini sengaja saya bikin seperti ini. Nah, di sini teman-teman kalau topologinya seperti ini nantinya paketnya di sini akan looping nih. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena paketnya bingung mau lewat mana. Nah, di sini kita kan harus memblokir salah satu port yang ada di topologi ini. Jadi kita akan langsung masuk ke pembahasan mengenai pemblokiran port. Oke teman-teman, semisal di sini terdapat 3 switch, dan di sini switch yang atas misalkan itu AA, kemudian switch yang di sebelah kanan itu BB, kemudian switch yang di kiri adalah CC. Nah teman-teman kan tahu sendiri ya teman-teman, bilangan heksadesimal itu ada 10, kemudian 10 itu dari 0 sampai 9 ya teman-teman. Kemudian di sini terdapat bilangan heksadesimal. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, di sini teman-teman untuk 10 untuk A itu 10, untuk B itu 11, untuk C yaitu 12, D 13, E 14 dan F 15. Oke teman-teman, seperti yang sudah saya bilang tadi, di STP ini nantinya kita akan memblokir salah satu port ya, agar paketnya tidak terjadi looping. Nah, di sini untuk mencari pemblokiran portnya itu kita bisa menggunakan metode untuk mencari root bridge-nya nih. Nah, di sini root split itu diibaratkan seperti rajanya ya teman-teman. Nah, di sini untuk root split itu bisa dicari menggunakan priority. Nah, kita semua tahu kalau switch itu mempunyai priority 32768. Karena di sini di topologinya kita menggunakan semua switch, jadi semuanya itu 32768 ya teman-teman. Kemudian di sini juga root split bisa dicari dengan MAC address yang paling terkecil ya teman-teman. Jadi nantinya kita akan menggunakan metode ini untuk mencari port yang akan kita blokir. Nah, teman-teman, di sini langsung saja kita cari MAC address-nya dari switch ini ya teman-teman. MAC address yang paling terkecil. Nah, di sini langsung saja kita cari. Di sini kan switch yang paling atas itu AA. Jadi di sini kita buat MAC address-nya menjadi 10 seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini untuk switch BB berarti 11. Kemudian untuk CC yaitu 12 ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini untuk MAC address yang paling kecil adalah milik switch AA yaitu 10. Nah, teman-teman, jadi di sini kita sudah menemukan root split-nya, yaitu root split berada di switch AA ya teman-teman, karena ia memiliki MAC address paling kecil. Oke teman-teman, di sini untuk port yang berada di root split yaitu FA01 dan port FA02 ini pastinya nantinya keduanya akan menyala ya teman-teman, karena kedua port ini adalah port untuk menghubungkan ke rajanya yaitu switch ini AA ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, di sini untuk port yang FA01 dan FA01 milik CCBB itu. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk port FA01 dan FA02 milik switch AA atau switch root split ini nantinya keduanya akan menyala nih teman-teman. Nah, di sini port yang menyala ini dinamakan dengan designate port ya teman-teman, yaitu port root split yang keduanya akan di up ya. Jadi di sini kan benar portnya ada 2, jadi dia namanya designate port ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini sedangkan untuk port yang ada di CC sama BB itu namanya root port nih, atau non root bridge. Karena di sini kan port yang FA01 dan 2 itu port dari root bridge ya teman-teman. Jadi di sini non root bridge.
Jadi di sini dia dinamakan dengan root port. Nah, di sini root port itu diibaratkan dengan port mana yang paling cepat terhubung ke root bridge-nya. Jadi di sini port yang paling cepat terhubung ke root bridge untuk BB itu pastinya FA01 ya teman-teman. Kemudian untuk CC juga sama, port yang paling cepat terhubung ke root bridge yaitu FA01-nya. Nah, di sini tersisa dua port lagi nih. Oke teman-teman, karena tersisa dua, di sini kita akan menyeleksi kedua port ini dengan metode yang sama kita gunakan untuk menemukan root bridge tadi, yaitu dengan MAC address yang paling terkecil. Nah, di sini yang paling terkecil jelas-jelas milik root BB ya teman-teman, yaitu 11. Jadi di sini teman-teman switch BB lah yang menang. Nah, di sini teman-teman untuk port FA02 milik BB ini nantinya kita akan sebut dengan designated port. Dia nanti portnya itu akan terus menyala ya teman-teman. Nah, sedangkan di sini untuk port FA02 milik CC lah yang kita akan blokir port tersebut ya teman-teman, agar paketnya tidak akan looping. Nah, tapi teman-teman untuk port yang akan kita blokir ini yaitu FA02 milik CC ini dia disebut dengan alternate port ya teman-teman. Nah, di sini juga saya sempat keliru teman-teman, port yang akan dihubungkan atau port yang non-root bridge yang paling cepat terhubung ke root bridge-nya itu di sini namanya bukan root ya teman-teman, tapi root. Saya lupa ya teman-teman. Jadi di sini saja kita ke prakteknya. Oke teman-teman, di sini saya sudah menuliskan catatan kecil. Di sini tadi kan kita sudah mencari root bridge ya teman-teman. Dan root bridge itu bisa dicari dari bridge ID. Bridge ID itu bisa dicari dari dua cara, dengan priority atau MAC address terkecil. Sedangkan kalau kita memakai metode priority tidak mungkin ya teman-teman, karena priority dari semua switch itu sama, yaitu 32768, defaultnya sama. Nah, di sini jadi kita akan menggunakan metode MAC address terkecil seperti tadi ya teman-teman. Di sini langsung saja saya akan mengkonfigurasi mulai dari switch satunya. Di sini ada switch 1, switch 2, dan switch 3 ya teman-teman. Kita ke CLI. Di sini teman-teman bisa enable terlebih dahulu, kemudian masuk ke conft ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa ketikkan show int VLAN 1. Nah, di sini untuk VLAN satunya itu sudah default dari sana ya teman-teman. Jadi kita tinggal enter saja. Oke teman-teman, mohon maaf, kita masuk ke mode global terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini saya sudah mengetikkan perintah show interface VLAN 1. Nah, kalau sudah di sini teman-teman bisa perhatikan untuk address is berapa gitu ya teman-teman. Jadi di sini ini adalah MAC address-nya. Di sini kita bisa langsung copy saja. Kemudian kalau sudah kita bisa salin dan tempelkan di sini notes kecil ini. Kita lakukan hal yang sama ke dua switch yang lainnya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini teman-teman bisa perhatikan angka yang ada di MAC address-nya. Di sini ada angka 6, di sini 0 semua, dan di sini ada angka 01. Nah, di sini kita lihat lagi untuk hexadesimalnya ya teman-teman. Jadi di sini untuk hexadesimalnya tadi kan 6. Nah, 6 ini masih tergolong besar ya teman-teman. Sedangkan tadi ada angka berapa lagi? Ada angka 1 teman-teman. Jadi di sini angka 1 juga masih tergolongnya besar ya teman-teman. Jadi ya di sini MAC address yang paling kecil itu 0 ya teman-teman, hexadesimal 0, yaitu di sini switch 3. Nah, di sini kita bisa tuliskan switch 3 adalah root bridge. Di sini kita tuliskan root bridge ya teman-teman di sini. Nah, kemudian teman-teman seperti yang kita tahu tadi, untuk port yang ada di switch 3 ini, FA01 dan FA02, dia akan menjadi ini designated port, yaitu kedua port yang akan selalu menyala ya teman-teman. Di sini kita juga tuliskan designated port. Nah, oke teman-teman, di sini untuk sisa switch yang kedua ini dia merupakan non-root bridge ya teman-teman. Nah, di sini juga di non-root bridge itu terdapat root port, yaitu port yang tercepat menuju ke root bridge-nya teman-teman di sini. Nah, di sini teman-teman untuk port yang root port itu kita pilih port yang tercepat menuju ke root bridge. Di sini kita lihat untuk switch 1, port yang paling cepat menuju ke root bridge itu FA02 ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa tuliskan root port seperti itu. Kemudian di sini kita juga bisa cari lagi di sini untuk switch 2, port yang paling cepat terhubung ke root bridge itu FA02 ya teman-teman, sama. Jadi di sini kita tuliskan root port seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk sisa kedua port FA01 ini kita akan mencari berdasarkan MAC address-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat di sini terdapat 60 sama 01. Jadi teman-teman di sini jelas
yang paling kecil adalah 01 yaitu switch 2. Jadi di sini, teman-teman, jadi di sini yang menang adalah milik switch 2 ya teman-teman, yaitu yang EVA 01 ini. Nah, di sini EVA 01 ini kan nantinya akan terus up atau menyala ya teman-teman. Jadi di sini kita akan menamainya dengan Designate Port. Nah, oke teman-teman, sedangkan di sini port yang belum teridentifikasi, yaitu port yang akan kita blokir tadi, yaitu EVA 01 milik switch 1, itu dinamai dengan alternate port ya teman-teman. Di sini kita bisa namainya dengan alternate port. Nah, di sini kita bisa coba langsung uji coba teman-teman, apakah perhitungan kita di sini sudah benar dengan memunculkan lampunya ya teman-teman. Di sini kita pergi ke option, kemudian preference, kemudian kita di sini pilih show link likes, kemudian kita close. Nah, oke teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat di sini semua port yang tadi Designate port dan root port itu menyala semua, hijau semua. Sedangkan port yang alternate port, yaitu port yang kita blokir nantinya, itu kuning teman-teman. Jadi itu tandanya kita sudah berhasil untuk mengidentifikasi port mana yang akan kita blokir dengan root bridge dan bridge ID ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah tadi kita memahami konsep dari blocking port, di sini saya akan membahas untuk cost ya teman-teman. Nah, cost ini diibaratkan dengan root port ya teman-teman. Yang root seperti yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman, root port itu port yang tercepat terhubung ke root bridge-nya. Di sini misal switch 1 itu root portnya adalah EVA 02, karena di sini ia langsung menuju ke root bridge-nya. Sedangkan di sini kemudian di sini juga terdapat contoh dari switch 2 ya teman-teman. Di sini EVA 02-nya itu adalah root port karena ia akan langsung menuju ke root bridge-nya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini rute tercepat ini juga kita bisa namai dengan cost atau bandwidth ya teman-teman. Nah, di sini saya juga sudah mencatatnya ya teman-teman. Di sini untuk cost untuk 10 bandwidth itu cost-nya 100, kemudian 10 MB itu cost-nya 19, dan 1 GB itu cost-nya 4. Nah, untuk setiap kabel seperti ini teman-teman, dia itu bandwidth-nya 100 MB. Jadi kecepatannya itu 100 MB. Di sini juga sama 100 MB. Kemudian di sini juga sama 100 MB seperti ini. Nah, di sini kita juga bisa cek di CLI-nya ya teman-teman. Di sini kita coba cek di switch 1. Di sini kita masuk dulu enable. Kemudian di sini kita bisa mengetikkan show spanning strip tree seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk cost-nya itu 19, yang dimana cost 19 itu yaitu kecepatannya 100 bandwidth atau 100 MB ya teman-teman. Kemudian di sini kita juga bisa coba di switch 2-nya ya teman-teman. Kita masuk ke CLI, kemudian enable, kemudian kita show spanning tree. Nah, kita lihat di sini cost-nya juga 19 ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan belajar untuk memanipulasi bandwidth atau kecepatan yang tadi nih. Nah, di sini untuk memanipulasinya kita cari Designate port. Nah, di sini Designate port-nya itu ada di switch 2 ya teman-teman. Punya saya itu EVA 01. Di sini saja kita masuk ke CLI-nya. Di sini kita masuk ke conf terlebih dahulu, kemudian kita pergi ke ENT EVA 0/1. Kalau sudah di sini kita bisa ketik speed, kemudian tanda tanya. Nah, di sini speed, kemudian tanda tanya ya teman-teman. Nah, kemudian di sini terdapat speed 10, 100, dan auto. Di sini kita akan mencoba untuk memanipulasinya dengan speed 10 misal ya teman-teman. Jadi di sini kita ketik speed 10, kemudian di sini kita bisa enter. Nah, kita bisa ceknya kembali dengan spanning tree ya teman-teman. Di sini karena kita masih di conf tree, kita menggunakan perintahnya dengan do show spanning tree. Nah, oke teman-teman, di sini bisa lihat untuk EVA 0/1-nya itu cost-nya 100. Yang dimana cost 100 itu teman-teman merupakan dari 10 MB. Tadi kan kita mengaturnya 10 bandwidth. Jadi di sini cost-nya adalah 100. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini selanjutnya kita akan mencoba untuk memanipulasi alternate port-nya ya teman-teman, supaya dia menjadi Designate port dan switch 1 ini menjadi root bridge-nya. Nah, di sini tadi untuk mencari root bridge-nya kan kita harus mencari terlebih dahulu bridge ID. Sedangkan bridge ID untuk mencarinya itu bisa dari priority atau MAC address terkecil. Yang kita tahu adalah tadi priority-nya semuanya adalah 32768. Jadi kita tidak bisa menggunakan metode priority. Jadi kita menggunakan MAC address terkecil ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman untuk memanipulasi alternate port dan switch 1 sebagai root bridge ini, di sini kita akan memanipulasi priority yang ada di alternate port ini. Jadi yang port yang akan kita blokir ini kita akan memanipulasinya dengan mengganti priority-nya menjadi lebih kecil ya teman-teman, agar dia menjadi Designate port dan root bridge-nya berpindah ke switch 1. Jadi di sini langsung saja kita ke switch 1.
Kemudian kita pergi ke const, kita pergi ke int fa01 terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian teman-teman di sini kita bisa mengetikkan spanning tree villain 1 priority seperti ini, kemudian spasi dan kita tambahkan tanda tanya. Nah, oke teman-teman, mohon maaf di sini terdapat kesalahan ya. Harusnya saya tidak masuk ke interface fa01, hanya ke mode global saja. Di sini saya exit terlebih dahulu. Kalau sudah, saya ketikkan kembali tadi spanning tree villain 1 priority, kemudian tanda tanya ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini bisa lihat prioritinya di sini disarankan dari mulai 0 sampai 61440. Misalkan di sini saya akan mengisinya dengan massal saja, di sini saya akan mengisinya dengan 3456. Kemudian kita enter. Nah, kemudian, oke teman-teman, jadi di sini nantinya dia akan memunculkan priority yang akan disarankan nih, atau yang akan diizinkan. Nah, di sini terdapat 28672, kemudian 61440. Nah, nantinya kan teman-teman yang sudah saya bilang tadi, nantinya switch 1 yang terdapat alternate port tadi yang kita konfigurasi ini, kita akan menjadikan switch 1 ini sebagai root bridge-nya dengan memanipulasi priority. Jadi di sini priority-nya kita bikin semakin kecil agar dia menjadi root bridge ya teman-teman. Jadi di sini kita akan memilih 28672 saja. Kita tuliskan 28672 seperti ini ya teman-teman, kita enter. Nah, di sini kita bisa percepat saja. Nah, oke teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat yang tadinya alternate port ini fa01 berubah menjadi hijau karena port yang diblokir berubah menjadi ke sini fa01 milik switch 2. Kemudian di sini root bridge-nya itu sudah berubah dari switch 3 ke switch 1 teman-teman, karena tadi kita memanipulasi priority-nya. Nah, oke teman-teman, kenapa di sini alternate port-nya pindah ke switch 2? Karena di sini yang tadi jadinya root bridge itu MAC address-nya paling kecil, jadi dia aman. Jadi semua portnya itu menjadi designated port ya teman-teman. Jadi alternate port-nya berpindah ke switch 2 yang MAC address-nya paling besar. Nah, di sini kita kembalikan saja seperti semula ya teman-teman, ke switch 1. Kemudian kita ketikkan perintah yang tadi, kita jadikan seperti semula, yaitu 32768. Kemudian kita enter. Kalau sudah, di sini kita bisa langsung percepat saja menggunakan ini. Nah, oke teman-teman bisa lihat di sini alternate port-nya sudah berganti lagi ke switch 1 dan root bridge-nya sudah pasti berganti ke switch 3 ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini mohon maaf. Di sini saya menggunakan topologi yang baru ya teman-teman, berbeda seperti topologi yang tadi kita membahas mengenai menentukan port mana yang akan diblokir, cara memblokir port ya teman-teman. Nah, di sini kita akan lanjut nih membahas VLAN spanning tree atau bisa disingkat VSTP ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa mulai dari switch. Di sini kita bisa mulai dari switch 3 terlebih dahulu. Di sini kita enable terlebih dahulu, kemudian CAFT, kemudian kita bisa do show spanning tree seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini hanya ada informasi mengenai VLAN 1 saja teman-teman, karena memang defaultnya itu VLAN 1 saja. Nah, di sini teman-teman nantinya kita akan mengterang seluruh port yang ada di setiap switch ya teman-teman. Di sini kita mulai dari switch 3, kita akan masuk ke fa01 dan fa02. Di sini kita langsung saja interface link fa0/1 sampai 2. Kemudian di sini kita bisa tuliskan switch port mode terang. Seperti ini, kemudian enter. Nah, oke, kalau sudah di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Oke teman-teman, kalau sudah di sini kita bisa coba membuat VLAN 2 dan VLAN 3 ya teman-teman. Nah, oke, kalau sudah, selanjutnya kita bisa langsung lanjut ke switch 2-nya. Di sini kita enable terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, di sini kita enable terlebih dahulu, kemudian CAFT, kemudian kalau sudah, kita ke interface rank fa0/1 sampai 2. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang. Kalau sudah, di sini kita exit, kemudian kita bikin VLAN 2, VLAN 3 seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah di switch 2, kita lanjut ke switch yang ke-1 ya teman-teman. Di sini seperti biasa kita enable terlebih dahulu, kemudian kita pergi ke config, kemudian pergi ke interface rank fa0/1 sampai 2. Kemudian kita ketik switch port mode terang. Nah, kalau sudah di sini kita bisa exit. Kemudian di sini kita bisa bikin VLAN 1, VLAN 2 ya teman-teman. Kemudian VLAN 3. Nah, kalau sudah di sini kita bisa exit terlebih dahulu, kemudian kita bisa ketikkan do show spanning tree. Nah, oke teman-teman bisa lihat di sini sudah ada informasi untuk VLAN 1, spanning tree VLAN 1, spanning tree VLAN 2. Kemudian untuk VLAN 3-nya di sini kita klik spasi untuk more ya teman-teman. Nah, kemudian di sini muncul informasi untuk spanning tree VLAN 3. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu untuk spanning tree di setiap
switch ya teman-teman. Nah, nantinya di sini kita akan praktek untuk memanipulasi root bridge pada setiap VLAN-nya ya teman-teman, atau per VLAN-nya. Dan di sini saya juga sudah menyingkirkan nodes-nodes-nya. Kemudian di sini saya akan menambahkan PC terlebih dahulu. Di sini PC 1, di sini PC 2, di sini PC 3, dan di sini PC 4. Nah, di sini kita bisa untuk membuat PC-nya lebih berwarna ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa fill color. Kemudian teman-teman bisa memilih warna apa saja. Di sini saya percepat saja. Nah, teman-teman sudah seperti ini. Nah, di sini teman-teman nantinya kita akan memanipulasi setiap VLAN-nya teman-teman. Jadi di sini nantinya kita akan membuat PC 1 ketika ingin mengirimkan paket ke PC 3 yang berada di VLAN 1 namun berbeda switch ini, nanti melewati jalur ini teman-teman. Nah, kemudian di sini kalau PC 2 ingin mengirimkan paket ke PC 3, kita akan membuat dia rutenya ke sini ya teman-teman. Nah, ke sini. Nah, jadi nantinya kita akan membuat root bridge-nya berpindah ke switch 3 dulu ya teman-teman. Di sini langsung saja. Nah, teman-teman langsung saja di sini kita masuk ke switch 3-nya untuk memanipulasi. Kita pergi ke enak, kemudian complete, kemudian di sini kita bisa ketikkan spanning tree VLAN 2 priority. Nah, di sini saya ketik asal saja, misal 1560, kemudian kita enter. Nah, di sini ada rekomendasinya berapa nih? Nah, di sini kan untuk defaultnya itu kan 32768, jadi kita tidak boleh melebihi angka ini teman-teman. Jadi di sini saya memilih yang ini saja nih, 20480. Kita copy saja, kemudian kita tuliskan kembali perintah yang tadi, kemudian kita paste. Nah, kalau sudah kita di sini bisa enter. Kemudian kita di sini bisa melihatnya kembali di to show spanning tree. Nah, lihat teman-teman bisa lihat nih di sini informasinya untuk VLAN 2 is right is the root. Yang artinya di sini teman-teman switch 3 sudah, yang artinya teman-teman di sini switch 3 itu sudah berubah menjadi root bridge. Oke, teman-teman di sini bisa lihat untuk portnya di sini tuh sudah berganti menjadi designate port ya teman-teman, bukan lagi alternate portnya. Di sini sudah dipastikan ya teman-teman root bridge berpindah ke switch 3. Kemudian di sini kita pindahkan ya teman-teman, karena EVA01 dan EVA02 itu sudah menjadi designate port, kita pindahkan keterangannya ke sini. Karena sudah dipastikan keduanya akan up ya teman-teman. Kemudian di sini kita juga bisa memastikannya ke switch 1 ya teman-teman, menggunakan cara yang sama seperti tadi. Kita ke config terlebih dahulu, kemudian do show. Nah, teman-teman di sini bisa lihat untuk root, untuk informasinya di EVA02 itu root port ya teman-teman, di slash EVA02-nya di switch yang pertama, karena dia merupakan rute tercepat untuk ke root bridge-nya ya teman-teman. Jadi di sini dia root port. Kemudian kita juga bisa melihat di sini untuk ke switch 2-nya yang root port itu sudah dipastikan EVA/02 ini ya teman-teman, karena dia yang paling cepat menuju ke root bridge. Kita taruh di sini. Oke teman-teman, di sini perhatikan kembali kan tinggal tersisa EVA0/1 dari switch 1 dan switch 2 nih. Nah, di sini kita akan seleksi sesuai MAC address ya teman-teman. Nah, di sini kita pasang kembali MAC address setiap switch-nya. Nah, oke, di sini teman-teman perhatikan di sini angkanya itu 0090, kemudian di sini 0001. Nah, teman-teman perhatikan di sini berarti angka 9 itu lebih besar dibanding 0 ya teman-teman. Jadi di sini yang menang adalah switch 2 milik jadi di sini yang menang adalah EVA0/1 milik switch 2 ya teman-teman. Jadi di sini alternate port kita kasih ke switch 1 EVA01, kemudian designate portnya kita kasih ke EVA0/1 milik switch 2. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, oke teman-teman, kalau sudah seperti ini kita akan uji coba, kita akan menyambungkan kabel dari setiap PC-nya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah di sini kita akan coba untuk memasangkan IP pada setiap PC ya teman-teman. Di sini untuk PC 1 dan PC 2 kita isi menjadi 10.10.10.1. Kemudian di sini subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita bisa close. Kemudian di sini untuk PC 2-nya sama 10.10.10.2 255.255.0. Kemudian di sini untuk PC 3-nya kita isi menjadi 20 ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa buka simulasi kalau sudah ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan coba mengirimkan paket dari VLAN 1 ke VLAN 1 juga. Kemudian kita percepat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk pengiriman paketnya dia menggunakan jalur yang utama nih, yang ada di root bridge-nya. Ya teman-teman, kemudian sedangkan kalau kita kirimkan paket dari VLAN 2. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia berada di
jalur yang berbeda dari switch yang dari VLAN yang satu tadi teman-teman. Dia melewati jalur ke sini, berbeda jalur ya teman-teman. Tadi kan VLAN satu lurus, sedangkan tadi untuk VLAN 2 dia ke sini. Nah, oke teman-teman, di sini kita lanjut untuk OLF FSTP dengan menggunakan dua switch ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa perhatikan untuk langkah-langkah membuat topologinya, kita pergi ke switch, pilih switch yang ini, kemudian di sini oke teman-teman, kalau sudah di sini kita bisa masuk ke switch 1, kemudian CLI. Di sini kita akan terangkan terlebih dahulu untuk interface yang ada di switch 1 ya teman-teman. Kita enable, kemudian config, kemudian kita masuk ke interface range, EVA0/1 sampai 2, kemudian kita masukkan switch port, kemudian terang. Nah, oke teman-teman, kalau sudah di sini kita lakukan hal yang sama di switch 2, kita masuk ke enable, kemudian config, kemudian kita masuk ke interface range, EVA0/1 sampai 2. Kemudian di sini kita masukkan tombol switch port, mode, terang, seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini kalau sudah kita bisa cek kembali ke topologinya. Nah, di sini kita sudah mendapat informasi kalau alternate port atau port yang akan diblokir itu EVA0/2 milik switch 2 ya teman-teman. Nah, teman-teman, jadi misalkan di sini EVA0/1 yang jalur di atas ini dia membuat jalur cadangan yaitu EVA02. Dan jadi selanjutnya kita akan menentukan root bridge-nya nih menggunakan metode yang sama yaitu MAC address paling terkecil. Di sini langsung saja kita masuk ke switch 1, kemudian di sini exit terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan do show int VLAN defaultnya yaitu VLAN 1. Kemudian di sini keluar MAC address-nya. Di sini kita bisa copy, kemudian kita pastekan di sini ya teman-teman. Ctrl V di sini. Kemudian kalau sudah kita ke VLAN, kita ke switch 2 ya teman-teman. Dan lakukan hal yang sama, kita exit, do show int VLAN default VLAN 1. Kemudian kita salin, copy, kita tempelkan di sini, Ctrl V. Nah, teman-teman, di sini sudah terdapat MAC address dari setiap switch. Di sini teman-teman perhatikan angkanya di sini 0001, kemudian 00D0. Nah, di sini perhatikan kembali untuk hexadesimalnya. Nah, di sini teman-teman untuk hexadesimal tadi kan di sini terdapat huruf D ya teman-teman. Jadi di sini D itu 13. Jadi teman-teman di sini sudah jelas nih kalau yang menang itu switch 1. Jadi dia ini adalah root bridge. Kita tulis seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman di sini untuk pemilihan pemblokiran port EVA0/2 ini juga punya aturannya ya teman-teman. Di sini aturannya adalah port mana yang paling terkecil angkanya. Jadi di sini sudah jelas angka yang paling kecil adalah EVA0/1. Jadi dia adalah root port atau port yang rutenya paling cepat menuju ke root bridge. Sedangkan di sini EVA0/2 ini yang akan menjadi alternate port atau port yang akan terblokir ya teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini untuk aturan tadi yang memilih EVA0 mana yang portnya paling kecil angkanya itu hanya tergunakan aturan itu di topologi ini ya teman-teman. Untuk topologi sebelumnya itu tidak berlaku ya teman-teman, hanya berlaku di topologi ini saja. Nah, oke teman-teman, nantinya di sini kita akan memanipulasi priority-nya ya teman-teman, dan nanti kita akan membuat untuk root bridge-nya berubah ke switch 2. Jadi kita akan memanipulasi untuk priority yang ada di switch 2 itu menjadi lebih kecil nih. Switch 2 ya teman-teman. Jadi kita bisa terbitkan spanning di interface VLAN 1, kemudian di sini kita tanda tanya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan spanning tree VLAN 1, kemudian priority seperti ini, kemudian kita spasi tanda tanya ya teman-teman. Nah, di sini muncul angka 0 sampai 61440 itu adalah max-nya ya teman-teman. Kemudian di sini teman-teman bisa ketikkan lagi priority-nya dihapus, kemudian di sini spanning tree VLAN 1 tanda tanya. Nah, teman-teman di sini kan untuk mengganti untuk root bridge pada switch 2 itu kan terdapat beberapa cara nih, yaitu ada priority, root, dan sudah. Nah, kalau priority kan caranya tadi kita kan mengetikkan langsung angkanya mau berapa gitu kan. Nah, sekarang kita akan menggunakan root ya teman-teman. Nah, di sini untuk cara menggunakan root. Nah, di sini untuk menggunakannya teman-teman bisa ketikkan di sini root, kemudian tanda tanya lagi. Nah, di sini untuk menggunakan root ada dua cara nih. Yang pertama ada primary dan secondary ya teman-teman. Nah, ini untuk primary itu untuk menjadikan dia sebagai root bridge. Sedangkan kalau secondary itu dia akan dijadikan sebagai nah, sedangkan untuk secondary teman-teman dia nanti akan dijadikan sebagai root bridge ya teman-teman. Jadi di sini kita akan memilih primary karena kita ingin menjadikan switch 2 itu menjadi root bridge. Jadi di sini kita bisa langsung tuliskan saja primary seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita enter. Kalau sudah di sini kita bisa show spanning tree. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk EVA02-nya itu sudah berubah menjadi designate port yang tadinya dia adalah alternate port ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini untuk topologinya juga sudah berubah, untuk warna orange-nya itu sudah berganti ke interface EVA0/2 yang ada di switch 1. Dan di sini kita bisa pindahkan root bridge-nya ke switch 2 ya teman-teman.
Jadi di sini untuk di switch 2 interface EVA 0/2 dan /1-nya itu akan menjadi designated port keduanya karena dia akan selalu up ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke switch 1 ya teman-teman. Nanti di sini kita akan praktek untuk menjadikan alternate port yang ada di EVA 0/2 di switch 1 ini berubah menjadi di EVA 0/1 dan bukan lagi di EVA 0/2 ya teman-teman. Jadi di sini sebelum terlebih dahulu kemudian pasti kita bisa pergi ke interface EVA 0/1. Kalau sudah di sini kita bisa tuliskan speed-nya menjadi 10 ya teman-teman. Kalau sudah di sini kita percepat terlebih dahulu di topologinya. Nah, kemudian kalau sudah kita cek kembali di switch 2, kemudian kita bisa ketik dulu show spanning tree ya. Nah, tapi di sini kita bisa mensingkat perintah itu menjadi span. Di sini kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk port EVA 01 sudah menjadi alternate port. Yang dimana teman-teman alternate port itu adalah port yang akan diblokir ya teman-teman. Dan di sini EVA 02-nya sudah berganti menjadi root bridge ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa lihat nih di topologinya kalau warna orange ini yang berarti dia sudah berpindah ke EVA 0/1 yang ada di switch 1 ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, segitu dulu pembahasan kita pada bab 10 kali ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.